apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Luapan banjir yang melanda kota Mataram menyebabkan sejumlah jembatan terputus dan rumah warga ambles. Berkomplot edarkan narkoba, 2 pemuda di Mataram dibekuk polisi. Cegah krisis pangan di akhir tahun, Bulog NTB optimalkan serapan gabah dan jagung petani lokal. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Banjir besar akibat luapan sungai di kota Mataram menyebabkan sejumlah jembatan rusak dan terputus di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah jembatan penghubung antar Kelurahan Majeluk dengan Cakra Negara. Selain pondasi jembatan yang terkikis, putusnya jembatan juga karena tak mampu menahan volume sampah yang terbawa banjir. Di kawasan ini sedikitnya 30 unit rumah warga rusak berat dan belasan warga juga terluka saat menyelamatkan diri dari derasnya banjir. Memang ini salah satu titik yang terparah di antara titik-titik yang lain. Kenapa demikian? Karena jembatan penghubung antara dua kampung ini terputus dan aksesnya sekarang nyaris tidak ada. Nah, untuk penanganan kita sekarang, memang tadi kita sudah bergotong royong untuk pembersihan sampahnya dulu. Akan tetapi untuk bongkaran serpihan yang ditimbulkan oleh banjir ini, itu sepertinya tidak mungkin kita menggunakan alat manual, sehingga kolaborasi kami dari BWS sudah mendatangkan alat satu, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah. Selain berjanji akan segera memperbaiki jembatan yang rusak, pemerintah kota Mataram dan warga juga mempercepat pembersihan sampah dan material sisa banjir untuk mengurangi risiko penyakit. Dari kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah warga korban banjir di Desa Gerima, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat mengaku belum tersentuh bantuan dari pemerintah daerah. Banjir bandang akhir pekan lalu memicu longsor di sepanjang aliran sungai hingga 7 unit rumah warga ambles. Tak hanya itu, 3 rumah lainnya juga terancam ambruk karena tanah di bawahnya tergerus akibat banjir dan air hujan. Akibatnya 15 keluarga harus mengungsi karena rumahnya sudah tidak layak ditempati. Warga berharap Pemda membantu perbaikan talut sungai dan merenovasi rumah mereka agar kembali dapat ditinggali bersama keluarga. Gontoran pulang-pulang ini tidak kelihatan, hujan tuh lebat sekali. Terus saya berdiri di sana, kelihatan dia sudah ambruk. Iya, dia sudah bongkang ini. Terus ini titiknya sudah rusak langsung ya, ini tidak ada di sini. Makanya saya jalan timur sering Pak, berapa kali dah lagi dah longsor kan diperbaiki ya. Buat beronjong bagus. Iya, beronjong bagus. Jadi kemarin pada saat hujan kemarin lebat sehingga terjadi longsor beberapa titik, warga sampai beronjong pun tergeser talutnya, sehingga perumahan yang ada di sini 2 kakak ini tidak bisa menempati rumahnya sendiri. Jadi mereka ngungsi di dusun tetangga maupun ada yang di perumahan Marbot. Kami sangat berharap dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, khusus BWS, untuk segera irigasi ini agar segera diperbaiki atau memberikan beronjong kembali. Tak hanya berharap bantuan bahan pangan, warga juga meminta Pemda cepat tanggap dan segera memperbaiki talut sungai yang rusak akibat banjir. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Hujan deras yang menyebabkan banjir dan meluapnya Sungai Ancar membuat ribuan koleksi buku di Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga turut terendam.
Luapan banjir yang datang tiba-tiba pada petang hingga malam membuat proses penyelamatan buku tidak bisa dilakukan karena sebagian besar pegawai sudah pulang saat itu. Setelah banjir surut, petugas perpustakaan dibantu pihak BPBD memilah-milah buku yang masih bisa diselamatkan dan tidak rusak oleh genangan air. Untuk sementara, buku-buku tersebut akan dipindahkan ke tempat yang aman, sementara buku yang basah akan dibersihkan dan dijemur. Layanan perpustakaan juga ditutup untuk sementara. Buku yang rusak ini masih kita identifikasi, masih kita verifikasi, nanti setelah semua kita baru kita tahu berapa yang masih baik, berapa yang rusak, berapa yang sudah rusak, dan masih yang baik berapa. Kita sedang disortir. Diperkirakan ini berapa kira-kira? Sampai ribuan? Ya, ribuan. Berapa ribuan. Dan ini makanya langkah awal kita untuk antisipasi ke depan, sementara kita fokus lantai 2 semuanya yang ada di bawah. Selain mengevakuasi buku koleksi perpustakaan, petugas juga mempercepat pembersihan lumpur dan tanah sisa banjir yang masuk ke ruangan untuk memastikan perpustakaan dapat kembali dikunjungi oleh masyarakat. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah madrasah di Kabupaten Lombok Barat mulai menerima kedatangan siswa baru pada tahun ajaran baru tahun 2025 pada Rabu siang. Di Madrasah Yusuf Abdus Sattar di Desa Kediri misalnya, ratusan siswa tingkat sekolah menengah pertama atau MTS dan sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah mulai mengikuti kegiatan pengenalan sekolah. Tingginya antusias bersekolah di pondok pesantren menyebabkan jumlah siswa pada tahun ini meningkat 50% dari awalnya 400 siswa menjadi 664 siswa. Pihak madrasah pun terpaksa membatasi pendaftaran sesuai dengan kuota rombongan belajar demi kenyamanan siswa. Ini ditargetkan 270 yang akan masuk di asrama putri. Kami berharap santri dan wali santri merasakan kenyamanan, dan nanti ada lagi penyambutan dari pihak yayasan pada pesantren Sattar untuk pengajian kepada wali santri supaya insya Allah tenang meninggalkan putra putri beliau mereka semua di pondok pesantren. Mudah-mudahan kan anak saya ini mendapat yang lebih baik lagi. Lebih baik dia kita pondokkan ya, daripada kita HP-nya itu kan lebih baik kita pondokkan. Berbeda dengan sekolah negeri, pendaftaran siswa baru di sekolah swasta tidak menggunakan sistem domisili, namun dilakukan secara reguler dan disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.